Terus suaranya nggak ada. Ini kali dia. Pak. Masih mute, Pak. Kamu terus masih mute. Ya. Oke. Kamu duluan ya? PPT-nya dong, PPT. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Apa dulu ini? Dengerin nggak? Dia nggak ngomong lagi. Pak. Ya. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Oh, kedengeran ya, Pak? Mana tayangannya? Ini, Pak, udah saya share screen. Nggak kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Gambar kami bertiga. Hah? Oh, baru gambar. Oh. Ini maksudnya Bapak mau lihat keseluruhannya gitu, Pak? Oh, iya, ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, terus? Ya, lanjut ya, Pak. Terus? Selanjutnya, Pak. Oke, terus? Oke. Ya. Oke. Ya, oke. Waalaikumsalam. Bu Vidi. Dengar gosip apa? Akreditasi.
Halo dia Ayu. Iya, Pak. Kemarin udah dipanggil Bu Nova ya? Udah, Pak. Udah dipanggil Bu Nova. Jadi waktunya penulisan skripsi itu sampai 15 September. Oh, sampai 15 September, Pak. Itu Kemarin udah juga minggu lagi sudah. Di situ itu harus sudah daftar sidang. oh iya, Pak. Nah, Kemarin juga itu, dikasih batas waktu sama Bu Nova sampai tanggal 31 Agustus, Pak. oke. Ya, kita Agustus lah nulis-nulisnya gitu kan. Nah, terus Oh iya, Pak. administrasi segala macam 2 minggu. Ya, jadi harus benar-benar konsentrasi di sini ya. Iya, Pak. Benar-benar pokoknya jangan sampai meleset itu jadwal-jadwal itu. Oh iya, Pak. Pak Karta udah ada belum ya? Belum ya? Belum ada, Pak. Idi apa kabar Bu Idi? Kamu nggak kerja kan dia? Ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, jadi konsentrasi aja nulis ini kan. Iya, Pak. Ya, jadi makanya harus segera cepat gitu. Eh, Setiap setiap eh, ini harus ada progres. oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Maaf. Mbak Wulan nelpon saya, Pak. Saya angkat dulu ya, Pak. Ya, ya. Mas Marta lagi. Mas Marta belum ada ya? 1, 2, 3 belum. Belum ada, Pak. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Vidi, Pak Muklis. Selamat sore, bulan ya? Iya Ibu, mohon ditunggu pas kata ya Bu sebentar. Oke. Halo Bu Idi. Ya, Assalamualaikum Pak Muklis. Bu Idi banyak bimbingan yang penyelesaian juga. Iya, kelas karyawan sih Pak. Agak mungkin karena spesifik kelas karyawan, karena mungkin sibuk kerja juga sih. Oh. Ini kita dikejar-kejar sama jual apa? Pak Muklis masih. Iya. Harus selesai katanya Agustus lagi. Ini Iya, padahal kan susah ya. Kadang saya tuh sering follow up tuh. Yang gitu, maaf, karena mereka kan emang kompetensi mereka sama kerja ya. Nah, ini kalau dia ini nggak kerja nih. Ya makanya udah ini baru saya pro ya. Mudah-mudahan dua ini udah selesai. Habis ini aku Sebulan revisi terus. Nah, Pak Sparta udah belum ya? 1, 2, 3, 4 belum ya? Tadi Mbak Belum, Pak. Ayu nelpon apa? Pak Bu Mbak Bulan. Bagaimana Pak? Katanya Mbak Bulan nelpon. Pak Sparta sebentar lagi bergabung ya Pak? Oh gitu. Oke. Ya. Ada di ruangannya.
Ini bimbingan saya satu lagi nih, Bu Kiki. Yang kelas sore. Iya Pak, saya juga nggak bisa Satu dipusin lagi. juga karena mereka kan karena mereka alasan kerja. Terus kalau saya ke ini nanti saya nggak bisa bayar ini ya kalau saya nggak. Ya, hari ini kalah. Iya makanya. Nah, ini untuk bimbingan saya satu orang itu yang kerja di perusahaan asuransi. Nah, tiba-tiba digeser aja posisinya karena ada S1 udah baru masuk. S1 baru masuk karena dia nggak S1, dia digeser gitu. Jadi kan saya bilang ya makanya Coba kalau konsentrasi lah supaya segera lulus. Itu lama banget. coba kalau udah dikejarkan. Silakan kepada Bapak Dr. Muklis selaku dosen pembimbing seminar proposal pada sore hari ini. Silakan Pak Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jakarta, AKCA, Ibu Widiana Rizal Putri SLC, selaku penguji 1 pembahasan 2. Ini masih sempro ya. Jadi ini kami menyelenggarakan ini untuk minta masukan nih Pak Sparta dan Bu Siti. Ini ada bimbingan saya namanya Dia Haji dari kelas sore nih Pak Sparta dan Bu Siti. Ini ingin sekali segera selesai karena cari kerja ini selama ini dia kuliah aja. Jadi ingin segera selesai. Oleh Bu Nova juga kemarin sudah di ultimatum harus segera selesai. Jadi setelah seminar proposal ini dia punya waktu 2 bulan, Agustus, September ya, dari Juli ini Agustus ini kira-kira 2 bulan harus selesai. Nah karena itu kami mohon masukannya Pak Sparta dan Ibu Siti supaya Dia Ayu ini bisa menyelesaikan dengan cepat. Jadi Dia Ayu ini membahas kebijakan-kebijakan keuangan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Jadi investment policy, kemudian long term financing policy atau leverage, kemudian dividend policy, bagaimana pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Itu kira-kira dan Dia Ayu ini memang fokus menulis skripsi aja sehingga kami harapkan sesuai permintaan Bu Nova juga dalam rangka akreditasi nih Mbak. Iya ya, kita perlu dalam rangka akreditasi itu kita harus menunjukkan kita bisa meluluskan berapa per tahunnya. Jadi diharapkan Anda bisa bekerja dengan baik ya setelah sempro ini. Ya gitu ya Pak Sparta dan Bu Siti. Kami persilakan Saudara Dia Ayu untuk mempresentasikan proposal. Saya izin mulai ya Bapak sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya mengucapkan selamat datang kepada Dr. Muklis SEMBM selaku dosen pembimbing, kemudian Bapak Dr. Sparta MEAKCA selaku dosen pembahas 1 dan Ibu Widiana Rizal Putri SMSI selaku dosen pembahas 2. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu pada seminar proposal hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pembaulan yang telah membantu persiapan seminar proposal hari ini. Saya Dia Ayu Lestari dengan NIM 2019-123-1012. Hari ini saya akan mempresentasikan pengaruh keputusan investasi, leverage, kebijakan dividen, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur subsektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Latar belakang pada penelitian ini yaitu yang pertama, dampak persaingan ketat di dunia industri membuat perusahaan subsektor kesehatan membutuhkan faktor pendukung untuk mendukung kinerja guna mencapai tujuan perusahaannya. Pada dasarnya, suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan utama
mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada pemegang saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaannya. Kemudian nilai perusahaan merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Seorang manajer harus mampu membuat keputusan yang tepat demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, penurunan pendapatan sektor kesehatan yang disebabkan oleh kasus gagal ginjal. Melemahnya bisnis di sektor ini menyebabkan melemah juga kegiatan investasi di dalamnya. Selanjutnya, keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan harga saham yang mencerminkan nilai perusahaan. Bagi manajer, keputusan investasi penting karena berkaitan dengan fungsi keuangan perusahaan. Keputusan tentang investasi, jika dilakukan dengan benar, mampu menghasilkan keuntungan, serta akan memperoleh keyakinan investor dalam berinvestasi. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan berdampak pada nilai perusahaan. Selanjutnya, nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage yang dihasilkan perusahaan. Artinya, semakin besar leverage, semakin besar risiko investasi. Leverage perlu dikelola karena penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah pinjaman besar dan menggunakannya untuk operasional perusahaan, maka perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dibanding dengan beban utang yang dibayarkan. Maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, pembagian dividen juga salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Kebijakan dividen ialah keputusan tentang berapa banyak laba saat ini dan pertumbuhan di masa depan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan dapat mempengaruhi harga saham karena menurut investor, mereka lebih menyukai dividen return daripada capital gain. Pembayaran dividen yang besar tidak selalu meningkatkan harga saham perusahaan. Selanjutnya, penilaian investor juga dinilai dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan ini disebut sebagai profitabilitas. Perusahaan dengan angka profitabilitas yang tinggi akan banyak diminati oleh investor, karena mempengaruhi nilai perusahaan dan berdampak positif bagi investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan berupa keuntungan. Slide selanjutnya terdapat rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ketiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Slide selanjutnya yaitu terdapat tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, yang kedua untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Manfaat penelitian ini yang pertama secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengalokasikan dananya ke dalam bentuk investasi yang akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Slide selanjutnya masuk pada bab 2 mengenai landasan teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah signaling teori, agensi teori, pecking order teori, dan valuation teori. Yang pertama ada signaling teori. Menurut Stephen dan Rashid 2020, signaling teori mendeskripsikan perilaku ketika dua pihak memiliki akses ke informasi yang berbeda. Di satu sisi pihak pengirim informasi bagaimana cara memberikan sinyal dengan benar. Di sisi lain pihak penerima informasi harus dapat menerima dan menafsirkan informasi dengan benar untuk mempermudah pengambilan keputusan. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki peluang jangka panjang yang baik, tetapi juga membutuhkan uang tunai untuk mendanai investasi saat ini, dan memotong dividen untuk meningkatkan dana yang tersedia untuk investasi, namun tindakan ini dapat menyebabkan harga saham lebih rendah, karena pemotongan dividen dipandang sebagai sinyal kemungkinan laba masa depan yang lebih rendah. Yang kedua, ada agensi teori. Menurut Jensen and Mackling 1976, teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih pemegang saham mempekerjakan seorang manajer untuk memberikan jasanya dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Tujuan dari hubungan keagenan adalah untuk memisahkan kepemilikan investor dari pengendalian manajemen. Dalam teori agensi, semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri.
Pemegang saham sebagai prinsipal seringkali hanya mencari peningkatan kinerja keuangan atau investasi mereka di perusahaan, sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dengan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Yang ketiga ada pecking order teori. Menurut Myers and Majuf 1984, pecking order teori adalah sebuah tingkatan dalam pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan dana internal untuk membiayai investasi dan menerapkannya sebagai peluang pertumbuhan. Dalam pecking order teori, utang secara khusus meningkat ketika peluang investasi lebih kecil dari laba ditahan. Sehingga jika profitabilitas dan pengeluaran investasi tetap, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menggunakan pendanaan utang yang rendah. Sementara itu, pada investasi yang memberikan profit, maka pendanaan utang akan naik jika kesempatan investasi perusahaan meningkat. Yang keempat ada valuation theory. Teori valuasi adalah teori yang membahas tentang penilaian aset yang diinvestasikan, di mana aset yang diinvestasikan tersebut adalah real estate atau aset finansial. Teori penilaian ini digunakan untuk mengevaluasi aset, yaitu nilai likuiditas aset, nilai pasar aset, dan nilai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Slide selanjutnya terdapat kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang pertama pada penelitian ini yaitu keputusan investasi. Investasi adalah penggunaan uang atau aset untuk membeli aset lain yang berharap aset ini akan memberikan dampak atau jangka pendek atau jangka panjang yang bermanfaat bagi bisnis. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu leverage. Leverage adalah penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan ketika perusahaan mengambil keputusan pendanaan mereka. Struktur modal harus dijadikan pertimbangan karena mempengaruhi campuran utang dan ekuitas. Akibatnya berpengaruh pada pendapatan dan risiko pemegang saham. Kemudian variabel independen yang ketiga yaitu kebijakan dividen. Dividen yaitu pengembalian yang diperoleh investor untuk menginvestasikan sejumlah uang tertentu di perusahaan. Pembagian dividen ini menjadi masalah bagi perusahaan karena mereka perlu menetapkan apakah laba yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau ditahan untuk tujuan pembiayaan kembali kegiatan usahanya. Variabel independen keempat yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Efektivitas manajemen dapat dilihat dari laba yang dihasilkan oleh penjualan dan investasi perusahaan. Kemudian pada variabel dependen terdapat variabel nilai perusahaan. Nilai perusahaan ialah konsep ekonomi yang mencerminkan nilai perusahaan. Dalam alokasi dan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digambarkan kemampuannya melalui kinerja keuangan. Kemudian ada pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat hipotesis 1 yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi yang tepat akan memberikan hasil yang baik bagi perusahaan, memberikan sinyal positif kepada investor dan meningkatkan harga saham perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sinaga et al. 2020 menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Komala et al. 2021 menyatakan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis 1 yaitu keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis kedua yaitu leverage. Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Oleh karena itu, jika debt ratio semakin meningkat, sedangkan persentase total aset tidak berubah dan hutang yang dimiliki oleh perusahaan semakin meningkat, berdasarkan penelitian dilakukan Nur Hasanatang et al. 2020 menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian lainnya yaitu Pujaningrum dan Andiani 2017, Setiawati 2020, dan Jihadi et al. 2021. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis kedua menyatakan leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, kemudian hipotesis ketiga yaitu kebijakan dividen. Menurut signaling teori, perubahan jumlah dividen akan ditangkap oleh investor sebagai sinyal dan menjelaskan kinerja manajemen atas keuntungan yang dihasilkannya. Berdasarkan penelitian Widiani et al. 2020 dan Regina Stiti dan Satrio 2019, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga menyatakan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Selanjutnya, hipotesis keempat yaitu profitabilitas. Profitabilitas yaitu kecakapan suatu perusahaan guna menciptakan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Karena laba yang tinggi menandakan peluang yang baik bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nursanti et al. 2021 dan Hidayati dan Priyadi 2022 yang mengemukakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan menghasilkan hipotesis profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Slide selanjutnya masuk pada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Pada slide ini terdapat objek dan desain penelitian serta metode pengambilan sampel. Objek penelitian sendiri menggunakan perusahaan manufaktur subsektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2022. Lalu desain penelitian ini menggunakan pendekatan kausalitas. Dan metode pengambilan sampel menggunakan yang pertama jenis data yaitu kuantitatif dengan jenis data sekunder, yang kemudian teknik penghimpunan data menggunakan teknik dokumentasi dan studi pustaka, dan yang ketiga sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling. Slide selanjutnya terdapat tabel operational variable di mana terdapat indikator dari masing-masing variabel. Untuk variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan PBV dihitung menggunakan rumus dari jurnal Ratak et al. 2020 yaitu market price per share dibagi dengan book value per share. Kemudian variabel independen pertama yaitu keputusan investasi yang diproyeksikan dengan TAG dihitung menggunakan rumus dari jurnal Gautama et al. 2019 yaitu total aset T dikurang total aset T dikurang 1 dibagi total aset T dikurang 1. Kemudian variabel independen kedua yaitu leverage yang diproyeksikan dengan DER dihitung menggunakan rumus dari jurnal Pujaningrum dan Andayani 2017 yaitu total utang dibagi total ekuitas. Kemudian variabel independen ketiga yaitu kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan DPR dihitung menggunakan rumus dari jurnal Putri dan Ramadan 2020 yaitu dividen per share dibagi earning per share dikali 100%. Kemudian variabel independen keempat yaitu profitabilitas. Profitabilitas diproyeksikan dengan ROA dihitung menggunakan rumus dari jurnal Cahyono et al. 2016 yaitu earning after tax dibagi total aktiva dikali 100%. Selanjutnya terdapat teknik pengolahan dan analisis data yang terdiri dari yang pertama statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang membahas mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penghitungan nilai-nilai dari suatu data yang digambarkan dalam tabel atau diagram dan tidak menyangkut penarikan kesimpulan. Yang kedua ada uji kualitas data yang di dalamnya terdapat uji asumsi klasik. Penggunaan uji asumsi klasik adalah memastikan supaya hasil regresi terbebas dari gejala-gejala multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Uji asumsi klasik juga dibagi terdiri atas yang pertama, uji normalitas merupakan suatu pembuktian jika variabel residual atau pengganggu dalam model regresi telah terdistribusi secara normal. Nah, kemudian ada uji multikolinearitas, merupakan pengujian atas asumsi agar membuktikan apakah terjadi korelasi antara variabel bebas dalam model regresi penelitian. Nah, kemudian ada uji autokorelasi dilakukan membuktikan dalam model regresi terjadi korelasi atau nilai yang menerangkan kekuatan dan menyatakan arah hubungan yang linear antara kesalahan pengganggu pada periode sesudah waktu pengamatan dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelum waktu pengamatan. Dan yang terakhir ada uji heterokedastisitas, pengujian yang digunakan untuk memastikan adakah ketidaksamaan variansi antara residual dalam pengamatan. Yang terakhir ada teknik pengujian hipotesis yang terdiri yang pertama uji statistik T yang bertujuan memastikan pengaruh secara parsial atau individu antar variabel penelitian. Yang kedua ada uji statistik F dilakukan untuk menguji secara simultan bersama-sama variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi R2 dilakukan untuk menguji pengaruh variabel X dalam menjelaskan variabel Y dengan penguadratan koefisien korelasi. Selanjutnya masuk pada teknik pengolahan dan analisis data. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan program EViews untuk analisis regresi data panel sebagai berikut. Nilai perusahaan sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi keputusan investasi ditambah koefisien regresi leverage ditambah koefisien regresi kebijakan dividen ditambah koefisien profitabilitas ditambah error. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sangat berarti untuk penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Saudara Diah Ayu. Mohon maaf tadi masih mute. Demikian presentasinya Pak Sparta. Jadi ini ada 4 atau 3 tadi. Tapi Ada ROA 4, itu Pak. kelihatannya mungkin sudah jelas ya. Kalau ROA pasti berpengaruh lah terhadap perusahaan ya. Jadi terutama sih mungkin dijadikan kontrol variabel nanti kita sebutnya ya. Jadi terutama adalah leverage, kemudian keputusan investasi, sama kebijakan dividen. dividen, gimana pengaruhnya. Iya. Oke, kita mohon masukan ya Pak Sparta. Silakan Pak Sparta. Siapa dulu, Mbak PD atau saya dulu Mbak PD? Halo? Silakan ya, Pak Sparta dulu. Oke, terima boleh. kasih. Pak Sparta dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis, Mbak PD yang sudah memberikan kesempatan. Secara keseluruhan proposal sistematika ya. Isi juga bagus ya. Ada beberapa tambahan ya, yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas proposalnya. Yang pertama adalah di latar belakang. Latar belakang itu harusnya menggambarkan bagaimana fenomena dependent variable ini kan harga saham ya, harga saham apa, saham industri apa Mbak? Subsektor kesehatan, Pak. Iya. Jadi saham sektor kesehatan itu kamu ceritakan bagaimana pergerakan saham-saham sektor kesehatan itu. Oh iya Pak. Jadi setelah kamu sampaikan kondisi ekonomi makronya, nanti masuk ke masalah kondisi harga saham selama periode penelitian kamu. Saya lihat penelitian kamu itu ada 5 tahun ya, kalau bisa 6 tahun, 2017 mulai, karena kan 3 tahun sebelum kondisi COVID ya, dan 3 tahun setelah masa-masa COVID ya, masa transisi COVID. Jadi biar seimbang ya. Nanti coba kamu coba bikin dua persamaan, meregres sebelum COVID sama masa COVID, kamu bandingin aja sih gimana. Kayak kenaikan harga saham gitu ya Pak, dari sebelum. Kemudian yang kedua itu masalah judul ya. Judul itu kamu topiknya berbeda-beda di judul. Ada masalah dividen, ada masalah investasi, ada masalah profitabilitas, ada masalah apa lagi itu. Ada 4 selain. Iya Pak. 3 atau 4 ya. Nah mungkin kamu fokus satu masalah aja gitu. Justru masalah apakah kamu fokus investasi atau masalah tunjangan dividen, sehingga nanti dalam latar belakang kamu itu lebih fokus ya. Jadi kamu fokus, misalnya contohnya kamu jelaskan fenomena kondisi harga saham manufaktur akibat kondisi ekonomi yang saya ceritakan tadi kan, bagaimana, apakah terpengaruh apa enggak, cerita umum aja. Kemudian juga kamu ceritakan independent variable yang fokusnya misalnya masalah investasi itu bagaimana, apakah industri kesehatan ini menarik bagi investor. Sebenarnya kita tahu kan industri kesehatan itu sejak masa COVID kan banyak sekali investor yang tertarik dengan kesehatan, termasuk konglomerasi yang selama ini tidak begitu tertarik sama kesehatan, akhirnya masuk kesehatan, di rumah sakit di mana-mana. Kemudian setelah masa COVID sekarang mulai normal lagi kondisinya, ya, di mana COVID sudah nggak ada dan APK di masalah COVID itu banyak yang terbuang ya, tinggal kepakai lah, jadi normal lagi. Jadi apakah kita melihat fenomena bagus juga nih, apakah dengan kondisi COVID itu minat investasi itu bukan ya. Kemudian lah artikel di internet banyak tentang itu ya. Iya Pak. Ada tarik investor terhadap industri kesehatan itu, ada banyak artikel tentang itu. Kamu bisa masukkan itu sebagai latar belakang sehingga kamu tertarik melihat bagaimana investasi ini pengaruh pada harga saham gitu. Jadi saham industri kesehatan apakah terpengaruh juga dengan kondisi fenomena ini ya. Itu ya. Jadi kamu bisa gitu ya, kamu fokus ya. Jadi kalau ada 4 variabel, kalau fokus 1, sisanya ambil pada kontrol ya. Oh iya gitu. Ya, jadi nggak tuh capek kamu mikirin macam-macam persoalan dalam riset kamu ya. Di samping itu menyederhanakan juga
judul skripsi ya. Oh iya baik. Ya. Kemudian yang berikutnya lah mengenai data mengenai integritas ya. Kemudian juga yang lain juga bersama regresi mungkin kamu tambahkan lagi ya. Bersama regresi sebelum masa COVID 3 tahun terakhir itu 3 tahun 2017 sampai 2019, terus regresi 2020, 2021, 2022 ya. Jadi masa COVID ya. Kemudian regres juga. Kemudian yang ketiga regres yang dicampur. Periode sebelum dan masuk COVID dicampur datanya. Satu regresi. Ya. Oh, iya. Regresi baik. gimana hasilnya. Ya, kalau bisa 03 itu pakai dummy variable. Dummy variable periode sebelum COVID sama masuk COVID. Pakai variable untuk melihat ada perbedaannya itu ya. Gitu. Jadi selesai ini cukup bagus dan ini sebulan bisa selesai kayak ini. Belum selesai nih Pak Mukis, nggak masalah ini. Semoga Pak. Ya. Ya, Itu insya aja Pak Mukis saya sampaikan mungkin. Terima kasih. Oh ya jangan lupa itu ya referensi jurnal saya sama Bu Vidi ya. Ya. Oh iya baik Nah, Pak. jangan Bapak Mukis Nanti juga. di Ya. citasi ya. Ya, citasinya karena kamu mereferensi citasi dosen belum IPSB, nggak kamu citasi kan? Harus Oh iya baik. wajib ya. Oh iya baik Itu aja Pak. Pak Mukis. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Swata. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Citasi yang Ya. nanti di ya banyak sekali nih tulisan-tulisan Pak Sparta yang tentang COVID itu banyak sekali. Ya, Iya, jadi baik. kan biar bagaimanapun pasti ada kaitannya sama COVID. Jadi itu supaya di citasi Pak Sparta, Bu Vidi dan dosen-dosen lain IPS ya. Iya baik Pak. Terima kasih Pak Sparta. Ya, Silakan Bu Vidi. Terima kasih Pak Muklis, Pak Atta. Oke, saya ucapkan selamat sudah melewati satu step ini untuk bisa menjadi sarjana akuntansi ya. Jadi kalau saya baca dari draft proposalnya ini sudah sesuai ya dengan syarat sudah mengikuti cara penulisan skripsi dan sistematikanya. Di sini saya akan menambahkan satu saja yang tadi sudah disampaikan Pak Sparta untuk memperkayanya karena periode penelitian kamu itu sudah masuk di tahun COVID, jadi akan lebih meaningful ya kalau seandainya kita compare dengan kondisi COVID dan sebelum COVID. Jadi akan ada kelihatannya pengaruh dari variabel-variabel trending kamu. Nah, kemudian di latar belakangnya perlu ditambahkan lagi data kamu udah bagus, ada source-nya ya. Kenapa alasan kamu meneliti industri kesehatan akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan grafiknya. Jadi yang kamu narasikan ini kamu tambahkan dengan grafik. Jadi kelihatan kapan dia naik, kapan dia turun gitu. Oh iya, sebenarnya di paragrafnya sudah ditulis ya. Nah, kalau misalnya sudah ada gambarnya itu kan kita bisa kelihatan ya kapan dia naik, kapan dia turun. Ya. Jadi riset kenapa kamu pilih objek penelitiannya adalah industri kesehatan. Ya. Terus kemudian ada beberapa proksi untuk misalnya untuk ini apa profitabilitas, ada ROI, ROE, ROA. Nah, riset kenapa pilih ROA itu juga harus tahu kenapa gitu. Ya, apa kumpulan ROA ini sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan dibandingkan dengan ROI dan ROE gitu. Jadi harus ada reasonnya juga dengan variabel lain ya. Variabel lainnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan kan bisa dihitung pakai Tobin Q, ya kan? EVA, Economic Value Added. Nah, kenapa kamu milihnya PBV? Nah, itu juga dijelaskan
diperkuat di literaturnya juga. Di literaturnya juga kamu bukan hanya membahas tentang ROA aja, karena profitabilitas itu kan banyak ya. Nah, Iya, kamu sekedar ini aja, nanti tambahin sedikit aja, tidak harus berparagraf-paragraf, hanya menjelaskan apa aja sih fungsi dari profitabilitas ini yang lain. oh gitu ya. Ya, Gitu baik. juga sama variabel-variabel independen yang lain. Terus mungkin ini ada masih ingat dulu pakai buku manajemen keuangan, buku wajibnya apa? Pelajaran manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan. Saya rasa bukan WATI deh, manajemen keuangan kita. Oh iya, Bu. Kalau bisa ada Gitman, ada Keon. Kalau di IBS pakainya Keon tuh. Jadi di update aja itu. Terus ada Iya, baik. Kasmir itu kita nggak pakai, kita pakai programnya nanti di ya. Ya, baik, Bu. Nah, itu aja sih. Terus ditambah lagi istilah aset, karena kamu pakai rasio-rasio itu ada yang pada umumnya kan istilah asing ya, kayak return on aset itu dicetak miring ya. Oh iya, Bu. Ya, baik, Bu. Udah sih ya, tadi tambahan kasihlah jurnal-jurnal dari dosen-dosen dari PS. Oh iya, Bu. Mungkin tidak harus yang mencakup semua judul, mungkin ada salah satu variabelnya atau mungkin ada beberapa variabelnya, mungkin tentang profitabilitas atau tentang nilai perusahaan, itu bisa disitasi, kayaknya banyak. Ya, baik, Bu. Dari saya itu aja Pak Muklis. Terima kasih. Terima kasih. Dia. Iya, iya, Pak. Jadi kita sudah dapat masukan dari Ibu Vidi dan juga dari Pak Sparta. Jadi kelihatannya topiknya, cara penulisannya menurut Pak Sparta dan Bu Vidi juga sudah sejalan dengan peraturan kita tentang penulisan skripsi sehingga bisa dilanjutkan. Ya. Nah, tadi ada beberapa masukan dari Pak Sparta. Ini nanti kita akan penuhi ya. Ya, baik, Jadi misalnya mengenai latar belakang. Latar belakang itu coba dilihat, kamu kan hanya membahas gagal ginjal aja. Gagal ginjal itu kan hanya masalah masalah obat yang tercemar kemarin itu kan. Iya, Ada Pak. yang lebih besar lagi, yaitu pada saat COVID. Ya, pada Iya, saat Pak. COVID itu industri kesehatan itu untung besar itu. Iya, Pak. Untung besar. Nah, itu nggak kamu singgung. Ya, nggak kamu singgung sama sekali. Ya, jadi masalah gagal ginjal itu jauh lebih kecil daripada masalah COVID kan. COVID itu kan semua penyakit-penyakit yang komorbid itu kan terancam semua itu kan. Orang kalau kena COVID dia ada penyakit-penyakit tekanan darah tinggi lah segala macam itu kan terkena, sehingga butuh obat-obatan besar dan industri kesehatan meningkat. Nah, itu nggak kamu singgung tuh. Itu harus kamu singgung ya di latar belakang ya. Iya, baik, Pak. Iya, baik, Pak. Kemudian tadi gerakan harga saham selama 3 tahun dan 3 tahun ya. Jadi ditambah tahun 2017 tadi. 2017 mulai ya, Pak. 2018. Iya. Tambahkan 2017 sehingga jadi imbang 3 sebelum 3 pada masa. Kemudian judul, jadi kita fokus ke investasi. Ya, jadi seberapa menguntungkan sih investasi di sektor kesehatan. Nah, gitu ya. Sedangkan leverage dan dividen tambah profitabilitas itu merupakan kontrol variabel. Sehingga kita fokus membahas seberapa baik peluang investasi di sektor kesehatan. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Kemudian dari Bu Vidi tadi latar belakang variabel tadi ya. Jadi misalnya ROA, kenapa ROA? Profitabilitas kan banyak, kenapa dipilih ROA gitu kan? Iya, Pak. Nilai perusahaan kan banyak cara ngitungnya. Kenapa kok kamu pilih PBV ya? PBV. Iya, PBV, Pak. Kemudian buku manajemen keuangan tuh kamu harus baca ya, Keon, terus apa lagi tadi?
Pokoknya buku-buku yang dipakai di manajemen keuangan IBS. Oh iya baik Ya, Pak. itu kamu harus baca mengenai leverage, mengenai nilai perusahaan, mengenai apa namanya kebijakan dividen, ya. Iya Pak. Itu harus kamu baca dan itu jadi referensi utama di skripsi Iya kamu. baik. Oke, kemudian citasi-citasi dosen-dosen kita ya. Iya baik Pak. Kamu harus baca tulisan-tulisan dosen-dosen kita yang terkait dengan topik skripsi kamu. Ya. Iya. Iya. Oke, jadi terima kasih sekali Pak Sparta, terima kasih Bu Cici atas masukannya sudah saya catat dengan saya usahakan secermat mungkin ini nanti saya kirim ke Sian ya nanti ini dijadikan catatan untuk kita melanjutkan penelitian. Baik, dengan demikian dan grup yang mencapai kesimpulannya ya dan di kemudian bakal dari dia selesai. Sekali lagi terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Sparta, Pak Sparta lagi sholat kayaknya. Ya karena kira mau apa harus offline ternyata online ya. Sholat tadi. Ya, Iya, Pak. terima kasih ya Bu Siti, terima kasih Terima Pak kasih Bu Sparta. Siti, Pak Sparta. Ya, ayo ya. Iya terima kasih Pak Lanjut Muklis ya. juga. Mas Sparta. Lanjut harus segera selesai ya dia ya. Iya Pak. Baik Pak. Bulan ini Pak. Iya, Mbak Bulan Bulan, udah halo, Mbak selesai Bulan. nih harusnya. Terima Bukan kasih sebulan Pak Muklis, Pak revisi. Sparta, Bu Vidi. Terus loh. Ya, Aduh. Pak Sparta. Wah, lagi sholat ya Pak? Kita pakai HP nih Pak, gini Pak. Oh gitu. Ya, Jadi keputus ya. ya. Baik Pak Sparta, kami Ya. terima kasih sekali masukannya Pak. Kami catat Ya. dengan baik. Nanti akan Baik, kami administrasikan dan selanjutnya Ya. nanti akan kami perhatikan waktu penulisan penyelesaian Ya. ini. Saya akan berusaha mengawal ini supaya dia ini bisa selesai tepat waktu dan Iya. bisa ya kalau bisa wisuda ya, harus wisuda bulan Harus sudah. ya. Dia Ayu, halo dia Iya Ayu. baik Pak. Iya Pak. Harus segera kerja, masa nggak kerja ya? Kamu enak aja Iya, Pak. kerja berapa tahun ini. Ya, orang kalau kelas sore itu semua sambil kerja, kamu enak cukup kuliah aja ya. Jadi kamu harus segera selesai ya. Iya baik Pak. Oke, terima kasih ya Pak Sparta. Bu. Ya, sama Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Sparta, Bu Vidi, Oh, Pak ya, Muklis. sama Ayu, Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vidi. Pak Vidi salam Terima Mbak kasih Ayu ya. Pak Sparta, Pak Muklis, Bu Vidi. Baik.